Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dan berterima kasih buat kehormatan ini untuk bisa hadir di Live House lagi. Ini bukan, saya nggak jadi orang asing di sini karena sudah jadi bagian kata Pastor Suranta. Thank you buat para penatua dan Pastor Wigan yang hari ini Pastor Wigan sedang di Bangka ya melayani di sana sudah ya. Terima kasih sekali lagi buat kehormatan ini. Dan tadi seperti Pastor Suranta bilang hari ini jadi spesial karena hari ini saya juga berulang tahun, tadi sudah disampaikan. Dan saya bersyukurnya adalah karena di ulang tahun saya ini, hari ini saya sepanjang hari full. Ya. Bukan buat saya, tapi saya buat Tuhan. Itu saya bersyukur karena sepanjang hari, tadi dari pagi saya sudah melayani di GBI Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk terus ke sini, setelah dari sini sampai malam terus. Jadi hari ini bukan waktu buat saya. Ini saya bersyukur di ulang tahun saya ini. Pas hari ini, seluruh waktu saya hari ini, saya dedikasikan buat Tuhan. Termasuk di Live House ini. Yang kedua saya bersyukur adalah karena setelah berapa puluh tahun kali ya, saya kemarin bisa duduk bersanding lagi dengan Pastor Suranta. Ini tadi saya duduk situ, saya mengingatkan saya waktu kita sama-sama umur 11-12 tahun, di SD sekolah dasar, saya satu bangku sama dia. Teman satu kelas, bukan satu kelas. Bukan satu kelas, bukan satu sekolah, satu bangku. Dan ada hal yang banyak saya lihat, ada banyak perubahan dari beliau. Ada satu yang tidak berubah sih, suka ngisengin orang itu gak berubah sampai sekarang. Kan? Tapi saya lihat ada banyak hal dan saya bersyukur hari ini saya bisa, tadi iya ya, pasti ini gak kebetulan. Kita sempat mengambil jalan yang berbeda. Tapi kemudian Tuhan mempertemukan lagi di satu titik. Itu luar biasa buat saya. Tuhan tolong kita semua pasti ya. Dan Tuhan pakai sahabat saya ini, Pastor Suranta di sini. Oke, baik. Bulan ini, walaupun ini bulan kemerdekaan, tapi gereja saudara mengangkat tema tentang strong foundation. Kalau tidak salah begitu ya. Jadi Pastor Wigan sudah membahas tentang identity, Pastor Suranta juga sudah membahas tentang iman. Betul ya Pastor Suranta ya? Itu Roh Kudus yang membisikannya itu kepada saya. Lalu kemudian Pastor Rubin ya minggu yang lalu mungkin sudah membahas tentang mental construction. Dan hari ini saya ingin membahas tentang satu fondasi yang saya pikir penting sekali untuk kita miliki, untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena ini menurut saya merupakan salah satu faktor paling penting untuk kita bisa punya endurance, kita bisa menikmati atau bisa melakukan perjalanan kita dan sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Ada banyak persoalan gini, orang bisa memulainya dengan baik tetapi mereka akhirnya gagal menyelesaikannya dengan baik. Saya percaya saudara semua di sini kita sudah memulai sesuatu yang baik. Betul ya saudara? Baik kehidupan, baik pelayanan, apapun itu saudaraku. Nah saya berdoa supaya saudara bukan hanya menjadi orang-orang yang memulainya dengan baik. Tapi saudara menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikannya dengan baik sampai di garis akhir. Kematian bukanlah hal yang membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saya seringkali hadir dalam ibadah-ibadah di rumah duka dan selalu mereka katakan bahwa kadang-kadang pendeta suka kasih penghiburan memang buat keluarga ya bahwa bapak atau ibu yang mendahului kita ini telah mencapai garis akhir. Dan kadang-kadang ayat itu diambilkan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan semua. Menurut saya adalah kematian dan mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan dengan baik, itu tidak sama. Kematian tidak identik dengan menyelesaikan dengan baik kalau menurut saya sih. Itu ada banyak orang sekedar mati aja tapi dia tidak menyelesaikan dengan baik. Dia mati tapi tidak mencapai garis akhir kalau menurut saya. Nah saya berdoa buat saudara supaya saudara bukan hanya menjalani kehidupan tapi saudara bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pertandingan hidup saudara dengan baik. Ada seorang pengajar di Fuller Theological Seminary di Amerika Serikat, namanya Robert Clinton. Dia mengadakan sebuah penelitian saudaraku dan ternyata dia menemukan begini. Dari sepanjang Alkitab, dia telusuri di Alkitab sampai hari ini.
pemimpin-pemimpin yang ada di Alkitab maupun sampai hari ini, dia menemukan, penelitiannya ini mengejutkan. Ternyata dari semua tokoh, dari semua pemimpin yang dia teliti dari Alkitab sampai hari ini, dia dapati cuma 20% kurang lebih pemimpin-pemimpin yang bisa menyelesaikan kehidupannya dengan baik. Artinya gini, cuma 20% orang pemimpin yang dicatat di Alkitab sampai hari ini, yang ada di dunia ini, itu bisa finishing well itu cuma 20%-an. Berarti 80% kurang lebih pemimpin dan tokoh itu tidak bisa menyelesaikan dengan baik, tidak finishing well. Contoh, saudara ingat Salomo. Siapa yang meragukan kapasitas dan kehebatan Salomo? Salomo adalah orang yang paling pintar kata Alkitab yang ada di muka bumi pada zamannya. Dia punya hikmat yang sangat luar biasa. Dia mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya dengan ukurannya wilayah kekuasaan. Tidak ada perang waktu itu, disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, itu di zaman Salomo. Ya, bahwa Daud yang mengalahkan musuh-musuh Israel, tetapi pada zaman Salomo wilayah kekuasaan Israel begitu mencapai wilayah yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak meragukan akan kapasitas daripada seorang pemimpin Israel yang bernama Salomo. Tapi kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan menemukan bahwa akhirnya Salomo yang brilian, Salomo yang hebat, Salomo yang sukses, Salomo yang kaya raya itu pun akhirnya gagal menyelesaikan dengan baik kan. Gak bisa finishing well. Ada seorang raja juga di Alkitab namanya Raja Hizkia. Ini raja yang luar biasa, bahkan kehadirannya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelum dia memerintah. Tapi ternyata gini, waktu dia sakit dan Tuhan berkata, oleh sakitmu kamu akan mati. Dia nangis, dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih kesembuhan buat dia. Dan kita sama-sama tahu ceritanya, bahwa Tuhan sembuhkan penyakitnya, lalu Tuhan tambahkan usianya 15 tahun lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Justru dengan mujizat yang Tuhan berikan kepada Hizkia, kesembuhan yang Tuhan kasih kepada Hizkia, membuat Hizkia tidak finishing well. Nanti saudara pelajari. Kita kadang-kadang cuma diceritain tentang Hizkia tuh, tentang dia berdoa, meratap, menangis, terus Tuhan sembuhkan penyakitnya. Iya, tapi setelah dia sembuh, dia jadi sombong. Dan dia keluar dari tujuan Tuhan. Makanya kemudian kerajaan Yehuda waktu itu kemudian jatuh dalam sebuah keterpurukan yang sangat luar biasa setelah era Hizkia. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Bahwa memulai dengan baik itu penting. Tetapi menyelesaikan sampai akhir itu juga tidak kalah penting. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya saudara bisa menyelesaikan semuanya. Khususnya pertandingan dan perjalanan iman kita. Sampai garis akhir. Amin saudaraku. Kita gak mau kandas, kita gak mau berhenti di tengah jalan. Kita gak mau keluar, meleset dari tujuan yang Tuhan kasih. Itu sebabnya ada satu faktor penting yang saudara perlu pertimbangkan dalam kesempatan ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Namanya adalah kompas batin. Katakan dulu sama-sama kompas batin. Saya berharap supaya saudara punya kompas batin ini. Apa itu kompas batin? Hati nurani yang murni. Itu adalah fondasi kehidupan. Kapan saudara mengabaikannya? Saudara sedang membangun sesuatu yang satu saat tanpa saudara sadari semuanya akan hancur, semuanya bisa melenceng karena kita sedang mengerjakan sesuatu yang ternyata sudah kehilangan arah kalau kita nggak punya kompas batin ini. Kalau kompas batin ini kita tetap berfungsi, kita akan sampai kepada arah tujuan yang Tuhan mau kasih. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita lihat 1-2 ayat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Salah satu fondasi penting yang perlu kita bangun dan miliki dalam kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah kehilangan arah dan tujuan Tuhan buat hidup kita. 1 Timotius 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan bersama-sama. Alkitab bilang begini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Seorang pemimpin baru yang
dipersiapkan oleh Paulus untuk memimpin gereja pada masa itu. Dia katakan gini, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa saudaraku? Dengan iman. Yes, iman penting. Fondasi. Itu udah dibahas oleh Pastor Suranta beberapa minggu yang lalu. Tetapi bukan hanya iman. Jadi perjuangan kehidupan kita ini dapat kita selesaikan dengan baik ketika kita punya iman dan hati nurani yang murni. Iman adalah sesuatu yang saudara percayai. Sehingga saudara melangkah untuk sampai kepada tujuan saudara. Tetapi hati nurani adalah yang menuntun arahnya. Saudara punya iman, saudara berarti punya sesuatu yang saudara percayai. Tujuan-tujuan Tuhan yang saudara percayai. Tujuan-tujuan Tuhan yang saudara imani, yang saudara yakini dalam kehidupan. Ya, saya akan ke sana. Tapi hati nurani yang murni ini penting. Ini yang akan menentukan saudara bisa sampai di sesuatu yang saudara percaya itu dengan baik. Makanya dia katakan di sini, engkau harus memperjuangkan perjuangan yang dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Katakan dulu sama-sama, kandaslah iman mereka. Kandas itu apa? Itu istilah kan. Dalam kapal, kalau kapal tiba-tiba lagi dalam perjalanan, tiba-tiba dia kehilangan arahnya, dia bisa kandas akhirnya. Berarti kehidupan juga kita punya kemungkinan untuk kandas. Ya, perjalanan kita bisa kandas kan? Bisa. Itu sebabnya katanya kita harus selalu punya kompas batin itu. Hati nurani yang murni. Coba kita baca tambah satu ayat ya, ayat 20 supaya lebih jelas. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Siapa mereka? Alexander dan Himenius, kalau sudah pelajari Alkitab sudah menemukan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin di gereja mula-mula. Bayangkan gini, pemimpin-pemimpin aja bisa kandas. Makanya gini, ini kan kegelisahan dan pertanyaan saya bertahun-tahun ini. Saya kemudian menemukan ada hamba-hamba Tuhan yang hebat. Yang memulai dengan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita belajar daripadanya. Kok tiba-tiba bisa kandas? Kok bisa ngajarin yang kayak begini? Kok bisa tiba-tiba kok bisa terjerembab dalam kasus-kasus seperti ini? Ada yang uang, ada yang moral, ada yang pengajaran sesat, dan lain sebagainya. Kita kan mikir dong, gimana kok bisa begitu? Oh ternyata gini, bukan karena mereka tidak baca Alkitab lagi, bukan. Mereka mungkin masih baca Alkitab, mungkin mereka masih kebaktian, mereka masih melakukan yang sepertinya kita lakukan. Tapi masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di kompas batinnya. Kita kadang-kadang cuma kaget aja. Tapi ternyata gini, itu gak terjadi ujuk-ujuk. Betul gak saudara? Kemurtatan dan ketersesatan itu tidak pernah terjadi ujuk-ujuk. Tidak ada yang terjadi ujuk-ujuk. Artinya gini, tidak ada yang terjadi serta-merta. Semuanya itu ada prosesnya biasanya. Sudah melewati sebuah proses. Dan makanya ini yang penting. Iman bagus. Saudara membangun iman yang kuat, iman yang sejati, yes. Saya tidak meragukan itu. Tapi Alkitab kasih tahu gini, gak cukup ternyata cuma punya iman yang kuat, iman yang sejati. Tapi di akhir zaman ini, kita perlu punya kompas batin yang memastikan bahwa gini, kita gak akan kehilangan arah dalam perjalanan iman kita. Amin saudara. Ya. Pertanyaannya, kompas batin saudara masih ada gak? Kompas batin saudara masih berfungsi gak? Sehingga gini, apapun yang saudara bangun, apapun yang saudara kerjakan hari ini, saudara masih tetap ada di track yang Tuhan mau saudara ada. Atau hari ini jangan-jangan gini, kita sebenarnya sudah banyak melenceng. Kelihatan Anda sukses, mungkin Anda kelihatan berhasil dengan apa yang Anda kerjakan. Tapi sebenarnya gini, Anda sedang berhasil di tempat yang salah. Anda sedang berhasil ke arah yang salah. Boleh gak kalau saya minta gini? Jauh lebih baik untuk hari ini kita berhenti sejenak. Lalu kemudian kita kalibrasi dulu kompas batin kita. Untuk memastikan apakah kita sedang bergerak
ke arah yang tepat, ke arah yang benar, ke arah yang Tuhan mau. Daripada kita tergesa-gesa, kita melanjutkan semuanya, tapi kita sedang melanjutkan sesuatu ke tempat dan ke arah yang salah. Boleh begitu, saudara? Boleh begitu? Kita berhenti sejenak pagi ini. Kita kalibrasi lagi kompas batin kita. Kompas batinnya masih berfungsi dengan baik nggak? Dan dia telah mengarahkan kita, menunjukkan kita ke arah yang tepat nggak? Atau hari ini gini, kita sedang sibuk mengerjakan sesuatu yang salah. Walaupun kelihatannya saudara berhasil. Hati nurani itu penting. Karena dia adalah kompas batin dalam kehidupan manusia. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Boleh ditutup kan, saudara? Tapi saudara jangan senang dulu. Kalau saya tutup itu bukan berarti saya langsung berdoa, saudara. Saya tutup dengan 3 fungsi hati nurani. Dan 1 fungsi itu makan waktu 15-20 menit kurang lebih lah, saudara. Bisa begitu, saudara? Bisa ya? Saya tutup dengan ini. Kenapa hati nurani itu penting? Kita harus menjaganya tetap murni. Karena kalau enggak bahaya sekali. Itu ibarat kompas dalam perjalanan kita yang ngawur, yang ngaco akhirnya. Dia enggak akan memberikan arah yang tepat dan jelas buat kita. Nah, fungsi hati nurani yang pertama adalah ini. Kenapa iman perlu disertai dengan hati nurani yang murni? Karena ternyata gini, hati nurani itu adalah tempat di mana Tuhan menaruh kebenaran dan moralnya dalam hidup manusia. Saya ulang sekali lagi. Kenapa hati nurani itu penting? Karena hati nurani itu adalah tempat di mana Tuhan menaruh moralitasnya dan kebenarannya di dalam hidup manusia. Tuhan tidak menaruh kebenaran dan moralnya di pengetahuan kita. Tuhan menaruh moral dan kebenarannya dalam manusia, itu di dalam hati nurani kita. Makanya kenapa di Taman Eden Tuhan larang Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan mau supaya begini, manusia tidak membedakan baik dan jahat dari pengetahuan. Tapi jalurnya adalah hati nurani. Dia sudah taruh waktu dia ciptakan manusia, dia sudah taruh alat itu. Dia sudah taruh sesuatu dalam diri manusia. Di mana dia taruh moralitasnya, dia taruh kebenarannya. Dan lewat itu Tuhan mau manusia bisa membedakan baik dan jahat di situ tuh. Karena kalau manusia membedakan baik dan jahat hanya lewat jalur pengetahuan. Manusia tahu yang baik dan yang jahat aja tapi tidak bisa membedakan akhirnya. Sudah menangkap maksud saya? Ada beda antara tahu yang baik dan yang jahat dengan membedakan baik dan jahat, Pak. Nah, di mana Tuhan taruh moral itu? Di mana dia taruh kebenarannya itu? Di dalam hati nurani manusia. Makanya lihat saudaraku ya. Setiap kali saudara mau buat sesuatu yang salah, ada suara nggak di sini, saudara? Ada berbicara nggak di sini? Ada, Pak. Ada alarmnya di sini. Contoh. Waktu saudara mau mencuri pertama kali. Pertanyaan saya gini, saudara belum pernah mencuri tapi waktu saudara mau mencuri. Gampang atau susah? Anda belum pernah. Tapi pertama kali Anda mau mencuri, gampang apa susah? Padahal tinggal ambil kan? Tapi kenapa susah? Karena ada moral dan kebenaran yang Tuhan taruh di hati nurani. Hati nurani kita masih bunyi tuh. Jangan. Bukan punya kamu. Masih nyala dia, Pak. Betul ya, saudara? Tapi waktu saudara abaikan, lama-kelamaan, dia bukan tidak bersuara lagi. Dia bersuara. Tapi saudara udah gak bisa dengar lagi. Jadi hati nurani itu penting, makanya dijaga kemurniannya. Supaya dia tetap bisa menyala. Karena hati nurani itu bergerak dan bekerja sangat berlawanan dengan suara emak-emak di rumah. Oke? Kalau suara emak-emak di rumah makin diabaikan, makin gak didengar, makin kenceng, Pak. Betul ya, Pak? Yang mengerti maksud saya katakan amin. Iya. Tapi suara hati nurani itu berbeda. Makin saudara abaikan, makin saudara gak dengerin. Makin dia pelan. Benar gak saudara? Makanya jangan abaikan hati nurani yang murni itu. Karena dia penting sekali.
Tuhan taruh kebenaran dan moralitasnya di situ. Amin saudara. Iya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hati nurani ini jadi rusak. Makanya manusia susah membedakan yang baik dan jahat. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tebus kita. Makanya itu penting untuk kita mengalami kelahiran baru. Karena kelahiran baru itulah yang membaharui hati nurani kita. Darah Yesus yang kita percaya itulah yang membaharui hati manusia. Makanya kekristenan kita itu dimulai dari situ, dari kelahiran baru itu. Kelahiran baru itu yang Alkitab katakan kita menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya yang baru coba? Menurut saudara apa yang baru? Kalau kita Alkitab bilang, jadi siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya yang baru coba? Bukan tampang kita yang baru. Kalau tiba-tiba kita kenal Yesus jadi ganteng, kita kan enggak. Yang baru itu apanya? Ya di sini. Roh kita, di dalam roh itu ada hati nurani itu dibaharui Pak. Tapi hati nurani yang telah dibaharui ini perlu dikalibrasi terus. Makanya Alkitab bilang gini, meskipun manusia lahiriah kamu semakin merosot, namun manusia batiniah kamu dibaharui dari hari ke hari. Itu kata dibaharui di situ dipakai kata anakainosis. Bukan sesuatu yang baru banget, bukan. Kata Yunani untuk baru itu ada neos, ada kainos. Nah anakainosis dari kainos tuh. Kalau neos itu baru yang benar baru, grace gitu loh. Tapi kainos atau anakainosis itu dibaharui maksudnya bukan sesuatu yang baru banget dibuat jadi baru banget, bukan. Baru terus dibaharui terus. Kayak rumah saudara sudah ada kan, saudara renovasi. Jadi bagus lagi, jadi baru lagi. Ah itu tuh anakainosis. Nah hati nurani kita juga perlu ngalami itu terus. Makanya perlu dikalibrasi. Kompas batin kita ini Tuhan udah barui kan. Udah dijadikan baru oleh Tuhan. Tapi perlu dikalibrasi. Kenapa? Karena kalau enggak bahaya nanti gitu. Jadi itu yang pertama. Fungsi hati nurani apa? Tempat Tuhan menaruh moralitas dan kebenarannya dalam diri manusia. Makanya kapan hati nurani kita tumpul, percayalah. Semua yang kita kerjakan akhirnya di luar daripada kebenaran. Makanya saudara bingung, kita akan ada orang-orang pintar kok bisa ya melakukan itu ya. Melakukan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang ngawur. Kenapa sih? Ya itu jangan-jangan karena hati nuraninya udah gak murni, udah tumpul. Udah kotor saudara. Udah gak berfungsi dengan baik. Yang kedua, fungsi daripada hati nurani adalah, hati nurani adalah tempat gini, kita punya kesadaran akan Tuhan di situ. Sekali lagi, hati nurani itu apa? Tempat kita punya kesadaran akan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan dalam hidup manusia itu bukan di area jiwa, bukan di area tubuh, bukan. Tapi ada di area roh dan hati nurani itu ada di situ. Itulah tempat di mana kita punya kesadaran akan Tuhan. Makanya ketika hati nurani kita tumpul, maka kesadaran kita akan Tuhan itu akan blank. Kesadaran kita akan jadinya gini, lebih pada didrive oleh tubuh dan jiwa kita semata. Tubuh dan jiwa kan kepada sesuatu yang lahiriah dan materi sifatnya gitu. Tapi kesadaran akan Tuhan, hal-hal yang ilahi itu ada di hati nurani. Makanya kalau saudara gak jaga hati nurani saudara, kesadaran kita akan hal-hal yang ilahi, perkara-perkara yang ilahi, hal-hal yang dari Tuhan, itu susah akhirnya. Gak nyambung kita kadang-kadang. Apakah kesadaran akan Tuhan saudara tetap menyala hari ini? Kalau mulai kurang, kesadaran kita lebih kepada kesadaran hal-hal yang lahiriah dan materi aja. Jangan-jangan memang karena hati nurani kita mulai mengalami penumpulan. Hati nurani kita mulai tidak murni. Dan itu bahaya kalau saudara biarkan. Tadi ayatnya sudah bilang, kau punya iman. Tapi ketika hati nuranimu tidak murni lagi, kau bisa kandas dalam perjalanan. Karena kau akan mengalami kesulitan untuk punya kesadaran akan Tuhan. Hidup kita akhirnya cuma didrive oleh kebutuhan-kebutuhan hidup kita kepada hal-hal yang duniawi dan materi. Kita tidak lagi didrive oleh hal-hal yang ilahi, perkara-perkara ilahi. Itu yang terjadi pada Esau.
Esau menganggap remeh hak kesulungan, padahal hak kesulungan itu adalah sesuatu yang hak istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan seorang anak sulung pada zaman Abraham dan keturunannya. Apa yang Esau katakan? Buat apa sih kayak begitu? Sebentar juga gue akan mati. Buat apa? Yang penting hari ini gue lagi lapar nih. Kasih dong kacang merah yang lu masak, Kup. Kasih ini, gue lagi lapar nih dan kelihatannya enak banget kan kacang merah yang lu buat itu. Lihat Alkitab bilang Esau memandang rendah hak kesulungan. Makanya kemudian surat Ibrani bilang gini, sekalipun Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata, Esau tidak akan pernah bisa mendapatkan lagi. Karena gak mungkin ada hak kesulungan yang kedua lagi. Esau kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena dia gak punya kesadaran akan perkara-perkara rohani. Saya ketemu dengan banyak orang hari ini, kesadaran akan Tuhannya mulai menumpul. Kita anggap Tuhan perkara-perkara ilahi itu penting gak penting. Di kebaktian kita mondar-mandir keluar masuk. Ini gak nyindir saya, cuma nabrak doang. Untuk yang lain kita bisa betah loh. Anda nonton di 21, XX1 sekarang. Anda 2 jam nonton, Anda bisa manteng. Anda kebaktian tuh kayak blingsetan gitu, kayak panas gitu kan. Keluar masuk, apa sih saudara? Sorry to say ya saudara, saya gak marah. Saya cuma bergairah menyampaikan ini. Lihat dong wajah saya gak marah. Anda dengar khotbah, dengar firman Tuhan, mantengin aja. Belum tentu Anda nangkap semuanya. Apalagi Anda keluar masuk, sorry to say. Terus kalau Anda gak nangkep, apa yang saudara mau hidupin? Omong kosong. Kalau di tempat saya kasih tahu, pastor. Begitu firman Tuhan, jangan ada yang keluar masuk. Bukan karena menghormati manusia. Tapi kita tahu bahwa firman yang disampaikan oleh siapapun hamba Tuhan itu. Firman Tuhan kan, kita anggap itu firman. Karena kita sudah berdoa, kami mau dengar firman Tuhan. Berarti doa kita bohong dong tadi. Kalau ini firman Tuhan, siapa yang berfirman? Hamba Tuhan. Cuma firman disampaikan firman Tuhan, kita yakini kan. Ya hormati dong. Jadi kadang-kadang kita gak punya kesadaran itu lagi tuh. Perkara-perkara ilahi kita anggap remeh akhirnya. Jangan-jangan ya itu karena salah satu persoalannya adalah hati nurani kita mulai mengalami penumpulan. Lalu kemudian ada orang-orang yang lebih menghargai hobinya, kesenangannya daripada perkara-perkara ilahi. Bahkan ada banyak orang yang gampang sekali mengorbankan perkara-perkara ilahi. Hal-hal ilahi, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan buat kehidupannya. Lalu kemudian mereka gantikan dengan hobi dan kesenangan. Enggak lah, kesadaran akan Tuhan itu penting. Apa sih takut akan Tuhan itu? Menurut saudara apa takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan. Wih Tuhan awas. Kan bukan begitu saudaraku. Masa takut akan Tuhan kayak begitu? Tuhan awas. Bukan. Kesadaran akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan itu adalah kesadaran akan Tuhan. Sehingga kalau kita punya kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati nurani kita tetap menyala. Sehingga kita punya kesadaran akan Tuhan di mana aja. Saudara ada di tempat pekerjaan, saudara di kantor, saudara akan di rumah, saudara di mana aja. Saudara akan punya kesadaran akan Tuhan. Sehingga saudara terhindar dari hal-hal yang salah dalam kehidupan. Betul gak sih saudara? Coba saudara evaluasi hidup saudara. Di mana saat-saat saudara kepleset dan jatuh dalam kehidupan? Biasanya di titik-titik di mana gini. Saudara tidak sadar akan Tuhan di situ. Kesadaran akan Tuhan hilang aja tiba-tiba. Wajah saudara udah tertekan ya. Saya masuk ketiga deh. Fungsi yang ketiga dari hati nurani kita adalah. Hati nurani itu adalah tempat di mana gini. Kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saya mau beritahu sama saudara. Bahwa kita sedang berada di satu zaman di mana gini. Kita gak bisa lagi. Sulit lagi buat kita. Mana yang palsu, mana yang asli, mana yang hoax, mana yang berita benar. Benar ya saudara? Kita hidup di zaman di mana gini pencitraan di mana-mana. Kita hidup di mana ada banyak hal yang dipalsukan. Ada banyak hal yang ditutup-tutupi. Banyak.
Tapi ini yang saya mau beritahu. Makanya apa yang paling penting untuk kita miliki di akhir zaman ini supaya kemudian kita tidak tersesat. Kemudian kita tidak kandas dalam perjalanan kehidupan kita. Kemampuan untuk membedakan. Itu penting sekali saudaraku. Saudara bisnis, saudara bekerja, saudara membangun relasi. Apa aja dalam kehidupan kita. Saudara perlu sekali memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Itu penting. Dan kemampuan membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan itu tidak saudara bisa dapati di bangku kuliah, bos. Saudara cuma bisa dapati ketika hati nurani saudara tetap murni. Dengan kata lain, waktu hati nurani saudara mengalami ketumpulan, maka saudara akan mengalami kesulitan dalam kehidupan untuk bisa membedakan. Ini dari Tuhan apa bukan ya? Mana kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa yang harus saya kerjakan? Pak, hidup kita tidak banyak. Kita tidak hidup 1000 tahun. Setuju gak saudara? Itu cuma ada di puisinya Khairil Anwar, Pak. Dalam realita kehidupan, gak ada orang yang hidup 1000 tahun. Hidup kita semua terbatas, durasi kita terbatas. Kalau saudara punya kemampuan untuk bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Saudara akan jadi pribadi-pribadi yang bisa memilih dan memilah dalam kehidupan. Enggak semua kesempatan dalam kehidupan akan saudara ambil. Setuju enggak? Jangan-jangan kesempatan yang sedang ada itu adalah jebakan daripada kerajaan kegelapan untuk menyeret saudara ke ladang-ladang pembantaian. Tapi kalau saudara punya kemampuan untuk membedakan, karena hati nurani saudara tetap terjaga murni. Saudara punya kemampuan untuk membedakan ini dari Tuhan atau bukan ya. Ada banyak orang harusnya kandas. Milih bisnis, milih relasi, milih rekan bisnis, milih partner, milih pasangan hidup anak-anak muda. Kita kadang-kadang gak bisa membedakan mana ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Karena kita gak punya kemampuan untuk membedakan. Makanya saya ingin beritahu kepada saudara gini. Hal yang terpenting yang harus saudara miliki di akhir zaman ini adalah saudara harus memiliki kemampuan untuk bisa membedakan. Betul ya saudara? Mana berita yang saudara harus konsumsi, mana berita yang tidak harus saudara konsumsi. Itu bukan hanya pengetahuan, Pak. Oke, pengetahuan tidak salah. Tapi kadang-kadang ini ada hal-hal yang saudara tidak bisa bedakan hanya dengan pengetahuan. Saudara mesti membedakannya dengan apa? Hati nurani yang murni. Saya seringkali dibilang gini. Kenapa sih itu kan orang-orang pinter ya? Kok bisa ya ikut pengajaran-pengajaran yang aneh, sesat-sesat begitu? Padahal mereka kan pinter. Oh, ini bukan masalah pinter atau enggak pinter, bos. Ini bukan masalah saudara sekolah apa enggak sekolah. Masalahnya adalah hati nurani saudara sudah biarkan nyala enggak? Atau hati nurani saudara sudah biarkan tumpul sehingga saudara enggak bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan ya? Alkitab bilang ujilah segala sesuatu. Diuji dengan apa? Kalau saudara punya hati nurani yang tumpul, saudara gak punya kemampuan untuk mengujinya kira-kira. Hati nurani yang murni penting untuk saudara bisa membedakan. Di tengah-tengah hari ini ada begitu banyak pengajaran yang berseliweran saudaraku. Waduh, dari pengajaran yang paling benar sampai yang paling sesat banyak saudaraku. Itu ada di tangan saudara. Dan akhirnya yang terbanyak kan gini, kita lebih memilih pembenaran daripada kebenaran kan ini. Dari situ proses menumpulkan hati nurani terus akhirnya kan. Saya ingin tutup dengan kisah ini, saya ingin akhiri lah. Nanti saudara baca ya, 1 Raja-Raja 13. Kayaknya saya pernah sampaikan ini kepada saudara. Ada seorang nabi muda hebat, punya karunia dahsyat sekali. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini nabi muda, ya beda-beda tipis sama Pastor Suranta lah saudaraku ya. Nabi muda ini diurapi Tuhan sekali saudaraku kan. Dia menyampaikan kebenaran. Tak, dia sampaikan kebenaran. Pada zaman Raja Yerobeam, karena Raja Yerobeam mulai menyimpang kan. Dia sampaikan, dia datang ke istana Yerobeam. Dia kata, hei Raja bertobat. Kamu tidak lagi menyembah Tuhan. Wah, dia demonstrasikan kuasa Tuhan dengan luar biasa. Itu berhala-berhala, patung-patung yang dibangun oleh Raja Yerobeam di sana. Terbakar Pak. Asap menyala. Dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa Pak. Ini nabi muda. Keren, diurapi, kuasa kencang. Terus Raja Yerobeam marah dong. Raja, tiba-tiba ada hamba Tuhan datang begini kan marah Raja. Prajurit, tangkap dia. Begitu dia bilang tangkap dia. Tangannya gak bisa diturunin lagi Pak.
kena stroke dia Pak. Hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan muda ini. Doain, sembuh Pak, dahsyat. Sembuh, turun lagi tangannya Pak, bisa bergerak lagi. Terus karena begitu, ya Raja Yerobeam sebagai raja kan luar biasa. Nabi kamu diurapi sekali oleh Tuhan. Boleh enggak? Saya mau menjamu kamu. Kamu mandi dulu, istirahat dulu. Saya telah menyiapkan sebuah hadiah yang besar buat kamu. Wow, dikasih hadiah, saudara. Nabi muda ini bilang gini, maaf Baginda, simpan hadiahmu. Tuhan sudah berfirman sama saya. Tuhan sudah perintahkan, saya harus langsung pergi. Saya tidak boleh tinggal, saya tidak boleh singgah, saya tidak boleh mampir. Saya harus terus berjalan dan saya tidak boleh kembali ke jalan saya. Terima kasih buat semua kebaikan Baginda. Wow, berangkat, dahsyat. Sampai di titik ini menurut saudara ini hamba Tuhan keren gak? Keren Pak. Dipakai Tuhan, punya integritas luar biasa. Dia jalan. Dia gak mau terima hadiah dari Raja Yerobeam. Dia jalan. Waktu dia sedang berjalan, ada anak-anak nabi tua, nabi senior. Menyaksikan peristiwa di istana Yerobeam itu pulang cerita sama bapaknya. Pak, tadi di istana Yerobeam ada nabi muda yang luar biasa Pak, keren, masih muda, urapan kenceng Pak. Dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, mereka ceritakan kedahsyatan pelayanan nabi muda ini. Si hamba Tuhan senior ini, nabi tua ini bilang gini, wah papa mau kenalan sama nabi itu. Di mana dia? Panggil dia. Wah udah pulang dia Pak, tadi langsung pulang. Disuruh Raja Yerobeam singgahnya gak mau dia. Kalau papa mau, mending papa aja yang nyusul dia. Kalau papa yang panggil pasti dia mau. Nabi tua ini akhirnya pergi susul. Bener, belum terlalu jauh dia berjalan. Ketemu nabi tua ini, nabi senior ini bilang gini, hei anak muda, aku telah mendengar pelayananmu di istana Yerobeam. Boleh nggak kamu mampir dulu ke rumahku, aku mau menjamu kamu, kita bisa sharing-sharing kan. Aku mau dengar cerita pengalaman pelayananmu. Hamba Tuhan muda ini, nabi muda ini bilang gini, mohon maaf om. Nabi tua panggil om bro ya kan. Gitu kan, kalau Pantai Kosta kan gitu om ya kan. Sorry om, maaf om. Tuhan bilang saya mesti langsung pulang. Saya nggak boleh mampir, saya nggak boleh singgah, itu perintah Tuhan. Saudara tahu nggak? Si om nabi tua ini bilang apa? Anak muda, bukan hanya engkau hamba Tuhan, aku juga hamba Tuhan. Kau belum lahir, aku sudah melayani Tuhan. Tadi barusan Tuhan menyuruh malaikatnya kepadaku. Dan malaikat itu berkata, engkau harus mampir ke rumahku. Wah, ini nabi senior udah bawa-bawa Tuhan begini saudara ya kan. Nabi muda ini dengar Tuhan. Oke, kalau begitu dia ikut nabi tua ini ke rumahnya, dijamu makan. Waktu sementara dijamu makan, dia sedang makan, saudara tahu apa yang terjadi? Nabi senior ini dipakai Tuhan, tiba-tiba dia diurapi Tuhan. Wow, menyampaikan firman Tuhan. Karena kamu tidak taat kepada apa yang telah kufirmankan kepadamu. Kamu jangan mampir, jangan singgah, kamu tetap melawan. Maka ada sebuah musibah yang akan kamu alami. Begitu selesai nubuatan itu disampaikan oleh Nabi senior ini. Nabi yang ngebohongin dia. Itu sudah nanti baca tuh. Jelas Alkitab bilang nabi tua ini berbohong. Udah jelas itu. Bukan Tuhan. Itu dia bikin-bikin aja Tuhan-Tuhanannya menurut dia lah. Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara kepadaku. Bisa-bisa dia aja tuh padahal. Itu ditulis. Nabi tua itu berbohong. Nabi muda ini kemudian selesai dengar itu. Pulang. Pamit. Begitu dia jalan di tengah jalan. Dia diterkam singa. Mati dia. Mayatnya dibiarkan tergeletak di jalan. Ada singa di situ. Siapa yang mau nolong? Orang singanya nongkrongin di situ. Waktu saya baca kisah ini, nanti saudara baca, adil nggak buat nabi muda ini? Adil nggak? Pertanyaannya, apa salah nabi muda ini?
Dia kan cuma dibohongin kan. Apa salah nabi muda ini Pak? Kenapa dia yang harus nanggung akibatnya? Emang kan kita jago untuk mencari-cari kesalahan ya Pak ya. Akhirnya saya menemukan kesalahannya. Kesalahan nabi muda ini adalah bukan urapan dan karunia yang kurang kenceng Pak. Tapi masalahnya adalah gini. Dia tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudara anggap ini sepele kah? Itu yang saya bilang. Di akhir zaman ini kalau ada kemampuan yang saudara perlu miliki adalah kemampuan untuk bisa membedakan. Saudara boleh cari 1001 pembenaran. Tapi sementara saudara mencari pembenaran, saudara sedang menumpulkan hati nurani saudara. Hati nurani yang terjaga, yang murni itu akan mengarahkan saudara untuk terus berjejak di jalan-jalan Tuhan. Kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Iya. Makanya hari ini saudaraku, ya semua kita punya. Ini firman bukan buat saudara aja, kan buat saya juga. Saya juga harus menjaga. Hati nurani saya harus tetap murni. So kemudian gini, saya gak melenceng. Bisa aja gini, karunia saya tetap Pak. Talenta saya masih ada. Saya masih bisa berkhotbah dengan bagus. Saya masih bisa mengajar dengan baik. Tapi sebenarnya gini, saya sedang melenceng. Bisa. Kalau saya nggak jaga hati nurani yang murni dalam hidup saya. Nabi muda ini, apa salahnya dia Pak? Tapi kenapa mesti tragis kayak gini sih kisahnya sih? Ternyata saya menemukan satu hal. Oh iya, kesalahan nabi muda ini cuma sederhana. Dia tidak punya kemampuan untuk bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan. Ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah kemampuan itu yang saudara harus miliki hari ini. Amin saudaraku. Ya. Supaya gini loh. Iman yang saudara miliki. Sesuatu yang saudara percaya dalam kehidupan saudara. Itu terus akan berjalan. Dan saudara tidak melenceng dari arah dan tujuan yang Tuhan berikan. Selamat memiliki kompas batin yang tetap terjaga. Selamat memiliki hati nurani yang murni. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Selamat saudara bisa menyelesaikan kehidupan saudara dengan baik. Semua kita mau finishing well. Amin. Bukan berapa lama hidup. Tapi bagaimana kita menyelesaikan hidup kita dengan baik. Dan kompas batin menjadi salah satu faktor penentunya. Yuk kita datang sama Tuhan. Hari ini agak berbeda saudara ya kan. Kita cuma ditemani oleh keyboard dan Pak Freddy. Saya tidak tahu. Tapi Pastor Suranto bilang karena lu yang khotbah bro. Makanya gak ada musik bro. Tapi saya ya bersyukur aja lah saudara kan. Kami bukan mencari kebenaranmu. Kami mencari pembenaran. Tolong kami. Supaya kami jadi anak-anakmu yang terus melangkah. Dengan kompas batin yang benar. Hati nurani yang murni. Hati nurani yang tetap terjaga. Supaya kami mampu membedakan Tuhan. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ada begitu banyak suara. Ada begitu banyak hal. Ada banyak pintu mungkin yang ada di depan kami. Tapi kan gak semua pintu harus kami masuki Tuhan. Tolong umatmu. Supaya mereka gak salah melangkah. Mereka gak salah dengar. Panca indera mereka terlatih. Karena mereka punya hati nurani yang murni. Untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Hambamu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Biar Roh Kudus bicara buat umat Tuhan. Aku berdoa buat Jemaat Lifehouse. Supaya Jemaat Lifehouse bukan sekedar menjalani kehidupan. Tapi mereka bisa menyelesaikan kehidupan mereka dengan baik. Mereka bisa finishing well. Dan mereka menerima semua upah yang kau janjikan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi ini buat kami semua. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.